Oke, halo semuanya. Jadi di sini kita akan mencoba melanjutkan tutorial kita kali ini, dan di part kali ini, di episode kali ini kita akan mencoba untuk menampilkan data dari bagian database ke front end-nya gitu, ke halaman depannya. Nah, di sini untuk mensimulasikan bagaimana data itu tampil dari database hingga ke front end-nya, di sini saya membuat file baru di dalam folder proses. Nah, perhatikan sama teman-teman, di sini di dalam folder proses ada file baru get.php. Nah, di sini sebenarnya teman-teman opsional mau menambahkan file ini atau enggak. Nah, di sini saya hanya mensimulasikan aja gimana caranya kita menampilkan data gitu, biar teman-teman paham bagaimana data itu diambil dari bagian database hingga kita tampilkan ke bagian front end-nya atau ke bagian halaman depannya gitu. Nah, di sini kita belum punya objeknya. Seperti biasa, kita instansiasi dulu atau kita buat objek dari kelas DB. Nah, ini nama tabelnya. Dari kasus-kasus sebelumnya kita mempunyai tabel peserta ya. Nah, jangan lupa di titik koma. Nah, untuk mengambil semua data kita gunakan metode atau function al gini ya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita vardam ini untuk melihat hasilnya ya. Nah, kita vardam hasilnya seperti apa kalau misalnya kita panggil metode al di situ ya. Coba kita coba. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti dia akan mereturnkan array. Nah, seperti ini. Ada 3 ya, 3 item gitu. Ada 3 data berarti. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau array itu bisa dilakukan perulangan menggunakan for each gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Oke, langsung saja kita mulai bersama. Nah, di sini hasil dari datanya di sini saya tampung lagi ke variabel siswa, data siswa gitu ya. Nah, saya tampung lagi. Terus kalau misalnya untuk melakukan perulangan array khususnya ya, kita gunakan for each seperti ini. Terus buka kurung. Terus data yang ingin dilakukan perulangannya apa? Nah, ini data siswa, dan data siswa ini tipe datanya itu harus array gitu ya. Karena di sini saya akan memasukkan data peserta gitu ya di dalam variabel data siswa. Nah, jadi data siswa ini adalah nanti data-data peserta yang diambil dari tabel peserta sini gitu, dari database gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah data-data yang diambil dari database gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini ada ID gitu ya, ID-nya 1 gitu kan. Terus di sini ada nama gitu. Dan ini value-nya gitu. Dan ini nggak readable gitu ya, nggak gampang dibacanya. Nah, untuk membuktikan bahwa ada ID 1 di dalam tabel, kita lihat. Nah, ini ada ID 1, terus namanya ini. Perhatikan nama. Nah, ini SAD gitu ya. Nah, ini terus data yang kedua ada ID. Cari lagi di sini ID. Nah, ini ID gitu ya. Dia 2. Terus di sini ada nama lagi. Nah, value-nya ini. Sama seperti yang ada di tabel peserta yang ada di database ini ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menampilkan datanya. Nah, tadi ini pastikan dulu bahwa ini tipe datanya adalah array gitu. Nah, di sini udah array kan tipe datanya. Sekarang tambahin as gini ya. Atau alias gitu. Nah, kita aliaskan sebagai, di sini bebas teman-teman mau mengaliaskannya sebagai apa gitu. Misalnya di sini jadi item aliasnya. Terus buka kurung kurawal. Nah, di sini kita coba tampilkan dulu datanya ya.
Nah, untuk menampilkan data kita panggil variabel aliasnya. Terus di sini adalah key atau nama kolomnya gitu. Kalau di sini kan kita punya nama kolom nama dan makanan favorit sama ID ya, sama ID gitu. Nah, berarti di sini kita bisa memasukkan salah satu dari ini, dari ketiga ini gitu. Misalnya di sini saya ingin menampilkan nama. Nah, kita kasih BR dulu supaya rapih gitu ya datanya. Nah, kayak gini. Berarti nanti ini akan menampilkan data nama gitu ya. Dia akan menampilkan data nama. Oke, kita refresh. Nah, ini adalah data nama yang ada dari tabel peserta gitu. Nah, dari tabel sini perhatikan sama ya value-nya. Nah, sama. Begitupun kalau misalnya mau menampilkan data makanan favorit gitu. Data makanan favorit. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Pastikan yang di sini nama kolomnya itu jangan typo ya. Kalau misalnya typo nanti nggak bisa gitu, nggak tampil datanya. Oke. Itu adalah gimana cara kita menampilkan data dari bagian database hingga ke front end gitu. Menggunakan metode al gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan langsung ke tabelnya gitu di index.php. Nah, di sini sekarang kita lakukan perulangannya di index.php, di file index.php. Tapi sebelum itu kita panggil dulu metode kita panggil dulu file db.php-nya gitu ya. Di sini tambahin codingan seperti ini. Nah, di sini kita include, masuk ke folder database db.php. Kita buat dulu, kita copy aja kali ya. Kita copy kayak gini. Nah, berarti di sini udah ada data siswa gitu di variabel ini. $data siswa gitu. Nah, untuk melakukan perulangan dan dikombinasikan dengan tag-tag PHP, teman-teman bisa melakukan seperti ini. For each gitu ya. Data siswa as item tadi ya, misalnya. Terus di sini nah, coba kita buka filenya. Kita coba dulu hasilnya akan seperti apa. Nah, nanti hasilnya ada 3 kolom gitu. 3 row gitu ya. Ada 3 row. Karena di sini datanya ada 3. Nah, teman-teman bisa lakukan perulangan seperti ini. Kita mulai perulangan for each-nya di sini menggunakan sintaks seperti ini. Data siswa ini dari variabel yang ada di sini, yang udah kita ambil gitu datanya dan kita definisikan. Dan kita aliaskan data perulangannya menjadi variabel item. Nah, sekarang di sini tinggal kita ini aja ya, tampilkan gitu. Untuk menampilkannya, teman-teman bisa melakukan codingan seperti ini biar kelihatan ya. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini masukin aliasnya. Nah, yang pertama adalah namanya ya, nama peserta. Berarti di sini kolomnya adalah nama. Dan di sini makanan favorit. Item. Makanan favorit gini ya. Nah, sekarang coba kita save dan kita lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Kita refresh. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalau misal teman-teman perhatikan ini masih statik.
kita ubah lagi menjadi ID yang diambil dari database juga gitu ya. Jadi item ID ini ya. Nah, nanti ini ID-nya diambil dari database gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk menampilkan data dari database sampai ke front end-nya gitu. Nah, coba kalau misalnya kita tambahin data, misalnya Reza gitu, makanan favoritnya mangga, kita add, balik ke home. Nah, tadi data yang kita inputkan masuk ya ke tabel sini gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat hapus dan edit gitu ya. Oke, jadi mungkin kita review lagi ya untuk penutupan. Kita review lagi kodenya. Nah, pertama di sini di index.php kita include dulu dan kita ini ya. Harusnya yang ini gitu. Nah, kita include dulu. Nah, terus bikin objeknya. Objek dari kelas DB. Terus kita fetch atau kita ambil semua datanya menggunakan metode atau function al gitu ya. Ditampung ke dalam variabel data siswa gitu, supaya nanti bisa dipakai variabel data siswanya untuk melakukan perulangan gitu di sini. Dan untuk melakukan perulangan ya, teman-teman tuliskan perintah seperti ini gitu ya. Dan terus untuk menampilkan data setiap perulangan, teman-teman cukup lakukan seperti ini. Variabel aliasnya, kemudian di sini nama kolomnya gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk menampilkan data dari bagian database hingga ke bagian front end-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba untuk ngehapus data gitu ya.